Halo para pecinta Suzuki Katana ini, berjumpa lagi bersama saya di channel Agus Jaki Channel. Nah, kali ini seperti janji saya di video sebelumnya, kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana solusi dan juga tips dalam mengatasi masalah ban katana yang oblak atau saat kencangan ataupun saat kecepatan di atas 40 kena lubang yang kecil aja gitu, kadang-kadang ada ban katana bannya yang bagian depan suka oblak. Makanya di belakang ini nanti dibuka, kita langsung bagaimana penyebab dan juga cara mengatasinya. Nah, jadi untuk permasalahan ban yang oblak tadi itu ada beberapa penyebab, ada beberapa solusinya juga. Tapi di sini kita akan bagi dua, dimana ada yang mengalami oblak itu kondisi mobil katananya masih kondisi standar ataupun belum dirubah untuk kaki-kakinya. Nah, ada juga yang mengalami ban depannya oblak itu setelah mengalami atau setelah melakukan restorasi dan juga upgrade kaki-kaki, baru dia mengalami kendala tadi, yaitu oblak ban depan ketika jalan di atas 40 km atau 50 km. Nah, kita akan awali dengan permasalahan yaitu oblaknya ketika belum upgrade kaki-kaki. Yuk. Nah, jadi penyebab ban mobil katana oblak itu berbagai macam ya, dimana ada yang oblak ini sebelum di upgrade atau sebelum ditinggi atau ditinggikan ataupun sebelum ganti ban. Ada juga yang mengalami oblak itu setelah upgrade kaki-kaki. Nah, jadi kita akan ulas tuntas semua. Nah, yang pertama untuk katana yang belum melakukan upgrade kaki-kaki atau belum melakukan proses peninggian kaki-kaki, baik penggantian splaker ataupun penggantian ban, yaitu untuk permasalahan oblaknya itu pertama dia ada di sini nih. Nah, di karet ini. Jadi kalau misalkan oblaknya sampai getar ke setirnya kencang sekali, ke setir itu ke bawah oblak kencang. Ini biasanya sih di ban di bos ban ini nih. Ini sudah aus ataupun bautnya ada yang longgar. Jadi si tahanan ini kurang begitu menggigit. Nah, solusinya si karet penghubung bos ini ya. Ini diganti sama yang baru. Ini saya bikin sendiri. Yang ini dari karet ban mobil. Ban mobil ukurannya dari yang awalnya saya ukur langsung potong, langsung saya lubangi. Nah, kalaupun misalkan itu sudah diganti ternyata masih oblak, lanjut kita ke bagian depan. Kalaupun misalkan kita udah cek laharnya oke, penguncian laharnya juga oke, udah kencang tapi masih mengalami oblak, kita kembali ke depan. Nah, di sini ada beberapa part yang kemungkinan penyebab setir oblak tadi. Yang pertama, pastikan dulu long tie rodnya kencang atau enggak. Kalau sudah kencang, kita lanjut ke shock setir ini. Nah, biasanya shock setir ini kalau misalkan dia udah putus ataupun udah aus, kembali ke depan. Nah, di sini ada beberapa part yang kemungkinan penyebab setir oblak tadi. Yang pertama, pastikan dulu long tie rodnya kencang atau enggak. Kalau sudah kencang, kita lanjut ke shock setir ini. Nah, biasanya shock setir ini kalau misalkan dia udah putus ataupun udah aus ataupun udah lemah, itu dia nggak ada tahanan sama sekali. Nah, itu juga menyebabkan setir oblak. Nah, selanjutnya dari bos ataupun karet-karet anting-anting ini nih. Jadi kalaupun misalkan ini karetnya sudah aus, ini juga menyebabkan oblak ketika
ketika di jalan yang jelek dan juga kecepatan yang lumayan tinggi. Nah, agar keempat, pastikan stabilnya juga bos-bosnya bagus, itu juga kekencangan bautnya juga bagus, karena ini juga sangat mempengaruhi sekali terhadap ban yang oblak tadi. Selanjutnya yaitu solusi mengatasi oblak setelah upgrade kaki-kaki atau sudah melakukan peninggian terhadap kaki-kaki, baik itu dari segi anting-anting ataupun ada yang merubah, biasanya itu per yang depan ini pakai bekas per yang belakang. Nah, yang belakang biasanya pakai bekas putura. Ada juga yang memindahkan posisi anting-anting ini yang tadinya di depan dipindah ke belakang. Nah, biasanya itu sudah menggunakan ban ukuran 31 atau lebih, jadi posisi kaki-kaki sudah tinggi. Nah, kadang-kadang si stabil ini dia tidak mencukupi atau tidak muat ukurannya, yaitu kurang tinggi, sehingga kebanyakan para pengguna ininya dibuka, gak pakai lagi stabil. Ini sangat mempengaruhi sekali. Nah, caranya kalau misalkan stabilnya kurang tinggi atau jadi masalah ketika peninggian ini dilakukan, nah caranya ini disambung aja nih. Jadi tempatnya disambung ini kurang lebih 3 cm karena mengikuti tinggi dari kaki-kaki. Nah, kalaupun misalkan stabil oke, terus tie rod oke, ini bos anting-antingnya sudah oke, lahar-lahar oke, terus sebleker shock setir juga udah oke, tapi mengalami oblak, ada satu solusi lagi ya. Solusinya nanti kita akan coba review di mobil teman saya, yaitu menggunakan stabil tambahan dari gardan ke sasis mobil. Jadi nanti kita akan coba datangi teman saya, kita akan lihat atau review cara membuat ataupun bagaimana bentuk dari stabil tambahan tadi. Oke. Nah, berikut adalah cara atau bentuk atau contoh dari stabil tambahan ya. Nah, ini dia. Nah, ini ada gambar atau penampakan dari shock setir tambahan yang dipasang dari selongsong ke long tie rod. Dan ini yang bagian atasnya ini yang seperti huruf S ini adalah stabil tambahan. Dia dari bonggol gardan yang lingkar tengah ini ke sasis. Nah, kalau yang ini shock setir tambahan dari selongsong as roda ke long tie rod. Nah, untuk tiap ujung dari stabil tambahan tadi ini menggunakan lingkar bos bekas, ujungnya sebleker. Jadi kalau ada sebleker yang tidak dipakai, bisa digunakan untuk bos tadi stabil. Nah, sekarang kita akan coba mengetes ini setir mobil saya ya. Ini kebetulan jalannya juga kurang rata dan sepi. Kita akan mengetes untuk roda bagian depan punya saya. Kita akan tes langsung di jalanan. Oke, kita mulai. Halo, jangan naon eta. Dia begitu kan. Ini kondisi setirnya belum power steering. Dia lebih enteng, lebih stabil. Tidak ada getaran biarpun pegangnya cuma sama telunjuk begini. Jadi itu mungkin beberapa tips untuk mengatasi roda depan Suzuki Katana yang kadang-kadang oblak kalau kena jalan kurang mulus ataupun tambalan aspal. Biasanya itu kecepatan di atas 40-50.
Jadi untuk tipsnya seperti yang saya sampaikan tadi. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.